saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita yang baik, mari kita mulai ibadah kita bersama-sama. Memuji menyembah Dia adalah kesukaan kita. Haleluya. Saudaraku, hari-hari ini kita harus menang menghadapi setiap pencobaan yang ada. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita. Nah, hari ini ada banyak pencobaan, ada banyak persoalan, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi saudaraku yang kekasih, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus memahami,
Kita harus mengerti bahwa kita harus menang atas pencobaan. Kenapa kita harus menang menghadapi setiap pencobaan? Karena kita tahu bahwa Tuhan setia dan Dia selalu memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan setia dan Dia selalu memberikan kemenangan kepada kita. Jadi pencobaan-pencobaan boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kemenangan kepada kita. Karena Dia adalah Tuhan yang setia, yang Maha Kuasa. Nah, hari ini yang pertama yang kita lihat adalah Tuhan setia dan selalu memberikan kemenangan. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kekasih Tuhan, kenapa kita bisa menang menghadapi setiap pencobaan? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang selalu memberikan kemenangan kepada kita. Pencobaan-pencobaan itu ada, tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, yang tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia memberikan kemenangan, bahkan Dia adalah setia dan Dia senantiasa memberikan kemenangan kepada kita, dan Dia memberikan jalan keluar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita perlu memahami bahwa yang namanya kita harus menang melewati pencobaan ini, sekalipun pandemi ini belum berlalu. Tetapi perhatikan kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan senantiasa memberikan kemenangan. Karena apa? Karena Dia setia dan Dia memberikan kepada kita jalan keluar. Lalu yang kedua, kenapa kita harus menang atas pencobaan? Yang kedua, kuasa diberikan untuk menang. Jadi kekasih Tuhan, kuasa itu sudah diberikan kepada kita untuk menang. Kuasa itu diberikan kepada kita untuk menang. Jadi tergantung kita mempergunakan kuasa itu, karena Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada kita. Kuasa untuk menang atas pencobaan yang kita hadapi hari lepas hari. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, apa yang firman Tuhan katakan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, kita perlu pelajari bahwa Dia sudah memberikan kemenangan bagi kita. Bahkan roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi kalau Anda memahami, kalau Anda mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, bahwa Tuhan itu sudah memberikan kuasa bagi kita untuk menang. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan kuasa untuk menang, bagian kita adalah mempergunakan kuasa itu. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat ini berkata bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Jadi artinya kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan sudah berikan kemenangan bagi kita. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, ini merupakan satu penghiburan bagi kita betapa kita bersyukur banget sama Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kuasa itu bagi kita. Kuasa untuk menang, kuasa untuk menang, bukan kuasa untuk kalah, tapi kuasa untuk menang. Lalu yang berikut, kita boleh memahami bagaimana caranya kita bisa menang dalam setiap pencobaan yang ada, yang kita alami hari-hari ini. Yang berikut adalah iman kita. Jadi ternyata yang mengalahkan yang namanya pencobaan, yang namanya iman itu mengalahkan setiap pencobaan. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 3 sampai dengan 4, firman Tuhan katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu
bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita perlu belajar bahwa kenapa kita harus menang atas setiap pencobaan. Karena kita tahu bahwa iman kita lah yang mengalahkan setiap pencobaan, setiap persoalan, setiap pergumulan. Jadi iman kita lah yang mengalahkannya. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa bagaimana kita harus menang atas setiap pencobaan yang ada. Yang ketiga adalah dengan iman kita, karena Tuhan bilang bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Bahkan firman Tuhan ini mengingatkan bahwa iman kita lah yang mengalahkan namanya pencobaan. Iman kita. Lalu yang berikut, bagaimana supaya kita menang atas setiap pencobaan yang kita alami? Yang keempat adalah bimbingan Roh Kudus. Bimbingan Roh Kudus. Nah, betapa perlunya kita dibimbing oleh Roh Kudus sehingga kita tidak salah melangkah. Jangan sampai pada waktu kita melakukan sesuatu, kita salah melangkah. Makanya perlu yang namanya bimbingan Roh Kudus. Pada waktu kita dibimbing oleh Roh Kudus, maka kita diberikan kemenangan. Mari kita lihat dalam Galatia 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, maksudku adalah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi bagaimana supaya kita bisa menang atas setiap pencobaan? Kita harus rela dibimbing oleh Roh Kudus, hidup oleh roh, supaya kita tidak melakukan yang namanya kedagingan kita. Kenapa sering kita kalah? Karena kita dengan kekuatan sendiri kita melakukan kedagingan kita, maka sering kita itu kalah. Karena apa? Karena kita melakukan yang namanya keinginan daging kita. Tetapi belajar hari ini bahwa ketika kita dipimpin oleh roh, ketika kita ditolong oleh Roh Kudus, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat. Karena apa? Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pada waktu dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak berarti bahwa hanya dalam pekerjaan, tapi di rumah tangga juga kita seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hari-hari ini yang ada, yang sering terjadi di rumah tangga adalah sering yang namanya stres, sering yang namanya ketakutan, sering yang namanya kecemasan. Nah, kalau sudah stres, maka yang terjadi adalah orang tua dengan anak berdebat, suami istri berdebat. Karena apa? Karena udah stres. Maka di rumah pun, dalam pekerjaan pun, dimanapun kita berada, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa menang atas setiap pencobaan yang kita hadapi. Jadi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, hiduplah oleh roh, supaya kamu tidak menuruti kedagingan. Nah, misalnya contoh, pada waktu Anda mau melakukan yang namanya kedagingan, maka di situ yang sering Anda kalah karena pencobaan itu. Tetapi ketika Anda dipimpin oleh Roh Kudus, maka Anda bisa menang menghadapi setiap pencobaan, menghadapi setiap masalah yang Anda hadapi. Lalu yang berikut, bagaimana supaya kita bisa menang dalam menghadapi setiap masalah? Yang berikut, yang kelima, firman Tuhan yang tersimpan dalam hati kita. Firman Tuhan yang tersimpan dalam hati kita. Nah, mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa bagaimana supaya kita bisa menang atas pencobaan adalah firman Tuhan yang tersimpan dalam hati kita. Nah, Yesus pada waktu dia dicobai di padang gurun,
maka dia selalu bawa ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang namanya firman Tuhan yang Anda baca, yang Anda renungkan tiap hari itu membuat Anda akan menjadi kuat. Karena firman Tuhan ini yang menolong Anda, firman Tuhan yang Anda simpan dalam hati Anda, itu akan menolong Anda untuk boleh menang atas setiap pencobaan yang ada. Jadi hari ini kekasih Tuhan, mari belajar supaya firman Tuhan yang Anda pelajari, yang Anda renungkan, yang Anda hafal, yang Anda simpan dalam hati Anda bisa praktekkan dalam setiap kehidupan kita, dalam hari-hari kita, baik di rumah tangga, baik dalam pekerjaan kita. Maka dengan cara seperti itu kita bisa menang atas setiap pencobaan. Nah, tidak mudah. Orang bisa menang atas setiap pencobaan kalau dia tidak menyimpan firman Tuhan itu dalam hati dia. Nah, kekasih Tuhan belajar dari firman ini, bahwa kalau kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, maka firman Tuhan yang ada dalam hati kita itu berbicara, bahwa itu yang membuat kita menang. Karena firman Tuhan, orang yang mendengarkan, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang kuat. Kalau dia mendirikan, ibaratkan dia mendirikan rumah di atas batu, kalau ada masalah, kalau ada persoalan, rumah itu tetap kuat. Karena apa? Didirikan di atas batu. Sama halnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita menyimpan firman itu dalam hati kita, dan hari-hari kita melakukan firman itu, maka itu yang membuat kita bisa menang atas setiap pencobaan yang ada dalam hidup kita. Biar firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh menolong saudara, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan yang ada sudah dengar. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini merupakan kekuatan, merupakan penghibur bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang mengalami masalah. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau yang menguatkan dia, Engkau yang meneguhkan dia, Engkau yang menghibur. Hari ini hamba-Mu berdoa, mereka yang sakit Engkau yang sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita, meneguhkan kita, bahkan mengokohkan kita. Amin. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Baik kekasih Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiranmu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.